Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Pagi ini saya mendapatkan WA dari salah satu teman kalian yang menanyakan bagaimana caranya mengerjakan soal nomor 2 tentang analisis potensi pajak yang ada di wilayah tempat tinggal kalian. Nah, saya akan menjawab pertanyaan teman kalian tersebut supaya kalian semua dapat mengerjakan soal tersebut dengan optimal, ya. Jadi saya akan berikan beberapa contoh yang nanti bisa kalian jadikan modal untuk menganalisis apakah ada potensi pajak seperti contoh tersebut di wilayah tempat tinggal kalian. Contoh pertama adalah ada artikel yang menulis tentang urgensi penerapan pajak sampah makanan. Kemudian ada juga artikel yang menulis tentang potensi pajak dari sarang walet dan rumah makan sangat besar. Kemudian yang ketiga adalah gali potensi setoran pajak fiskus sisir toko kelontong. Nah, bagaimana caranya menganalisis dengan cepat? Caranya adalah untuk contoh yang pertama, nih, ya. Untuk contoh yang pertama kita lihat artikel ini menyebutkan bahwa salah satu alasan utama perlunya pengendalian sampah makanan adalah eksternalitas negatif yang ditimbulkannya. Eksternalitas negatif tersebut sangat membahayakan kualitas lingkungan. Bukan hanya kualitas lingkungan tentunya ya, tapi kualitas kesehatan masyarakat, ya, itu juga bisa terganggu dengan adanya sampah-sampah yang tidak terkendali. Nah, yang pertama, sampah makanan yang menumpuk dan membusuk di tempat pembuangan akan menghasilkan emisi gas metana. Gas metana merupakan salah satu gas rumah kaca yang memicu peningkatan pemanasan global. Gas ini 25 kali lebih berbahaya dibandingkan dengan karbon dioksida dalam merangkap panas di atmosfer. Itu katanya Duncan pada tahun 2018. Jadi ya, kenapa sih pernyataan pertama ini penting? Ya, kalau kalian yang tinggal di Kabupaten Mamuju, kita setiap malam, ya, setiap hari, setiap malam, kita dilanda angin kencang, angin topan yang begitu ekstrim, ya. Nah, perubahan iklim yang ekstrim ini disebabkan oleh pemanasan global. Kemudian gelombang air laut yang tinggi yang mempengaruhi aktivitas nelayan itu juga disebabkan oleh pemanasan global. Kemudian apa yang menyebabkan pemanasan global ini terjadi? Ya ini tadi, sampah makanan yang menumpuk dan membusuk yang menghasilkan gas metana. Jadi sampah makanan ini penting untuk dijadikan potensi pajak, ya, supaya ada efek jerah kepada masyarakat untuk menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif sehingga tidak menimbulkan sampah. Atau dengan kata lain, jangan boros-boros ya mengolah makanan. Nanti kalau lebihnya banyak kan hanya menjadi sampah, kan begitu ya. Nah, sebagian masyarakat, apalagi masyarakat tradisional yang berada di pelosok-pelosok pedesaan, mereka tidak peduli dengan hal itu. Kalau mereka melakukan aktivitas kebudayaan seperti Maulid Nabi, seperti akikah, seperti pernikahan, kemudian acara-acara malam tahun baru, ya, malam Natal, kemudian acara-acara ulang tahun daerah, mereka itu berfoya-foya sampai menggunakan sumber daya secara berlebihan. Akhirnya sampah yang akhirnya makanan-makanan atau olahan-olahan sumber daya yang tersisa itu hanya menjadi
tumpukan-tumpukan sampah. Ya, bagaimana caranya mengintervensi ketidakpedulian mereka supaya mereka itu jera untuk tidak melakukan pemborosan sumber daya? Ya, caranya dengan intervensi finansial melalui pengenaan pajak sampah ini. Kan begitu ya. Nah, kita lanjut yang kedua. Kedua, ada resiko bencana ledakan sampah akibat penumpukan food waste. Ketiga, ada resiko dihasilkannya air lindi, yaitu cairan dari sampah yang mengandung unsur berbahaya dan dapat mencemari air tanah serta ekosistem sungai. Nah, bagi teman-teman yang tinggal di dekat aliran sungai, baik itu yang kecil, seperti sungai-sungai kecil ataupun sungai-sungai besar, coba lihat deh, ada tidak tumpukan-tumpukan sampah di situ? Nah, kalian tinggal sebutkan saja di mana alamatnya, kemudian seberapa banyak sampah yang ada atau yang terkandung di daerah aliran sungai tersebut, ya. Kemudian Anda lengkapi dengan fotonya. Nah, itu cara mengerjakan tugas nomor 2 yang baik. Kemudian yang keempat, coba lihat. Pemborosan air dan minyak bumi sebab saat memproduksi makanan dibutuhkan banyak air tentunya ya, dan minyak bumi. Oke, jadi boros. Kelima, inefisiensi penggunaan tanah atau lahan sebagai tempat penumpukan sampah. Jadi, kelima faktor ini yang menyebabkan ya pajak sampah itu perlu diterapkan sebagai efek jera bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang telah disebutkan di kelima faktor ini. Lebih lanjut, Bappenas menyampaikan sampah makanan menyebabkan kerugian ekonomi 213 triliun hingga 551 triliun per tahunnya. Nilai tersebut setara dengan 4% sampai 5% produk domestik bruto. Di samping itu, sampah makanan juga berdampak secara sosial. Energi yang hilang setara dengan porsi makan 61 juta sampai 120 juta orang atau 29% sampai 47% dari populasi Indonesia. Ya, bayangkan sampah ini ternyata sudah memiliki nilai ekonomi jika dianalisis secara tepat. Ya, bayangkan kerugian-kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat sampah ini. Dan itu menjadi potensi pajak bagi daerah yang menghasilkan sampah melebihi kuota. Ya. Nah, di sini ya ada pernyataan bahwa pajak sampah makanan ya di mana Indonesia perlu menengok best practice implementasi pajak atas sampah makanan di beberapa wilayah lain seperti Korea Selatan, Seattle, dan Washington yang menerapkan food waste disposal tax. Sistem yang diterapkan wilayah tersebut adalah pay as you throw, bayar yang kamu buang. Jadi ternyata pajak sampah makanan ini sudah diterapkan oleh ketiga negara di dunia ini. Jadi Indonesia juga harus menerapkan karena Indonesia adalah penghasil sampah kedua terbesar di dunia. Ya. Lanjut, pemerintah memungut biaya atas sampah yang melebihi kuota tempat pembuangan sampah. Makin banyak seseorang menghasilkan sampah, maka makin banyak pula biaya yang harus dibayarkan. Ya. Sebagai contoh skema pay as you throw atau bayar yang kamu buang di negara Korea Selatan. Itu dia menerapkan 3 skema. Kantong plastik standar yang berbayar, penempelan stiker berbayar, dan penggunaan teknologi kartu magnetik pada tempat sampah. Coba kalian analisis. Kalau kalian pergi di supermarket atau minimarket, ketika Anda berbelanja dan menggunakan kantong plastik,
perhatikan deh, di struk pembayaran Anda dikenakan harga untuk kantong plastik tersebut. Nah, ini salah satu skema yang diterapkan juga di Indonesia, ya. Perhatikan struk Anda, pasti ada nilai untuk penggunaan kantong plastik, ya. Jadi, solusinya apa ya? Solusinya Anda harus membawa tas-tas dari rumah yang bisa digunakan berulang-ulang dan tidak dibuang hanya untuk mencemari lingkungan, kan begitu ya. Kemudian di Korea Selatan ternyata kalau Anda menempelkan stiker itu berbayar. Bayangkan di Kabupaten Mamuju ini stiker-stiker calon anggota dewan itu ada di pohon, ada di di dinding-dinding tempat umum, di kampus-kampus yang nantinya akan menjadi limbah dan menghasilkan tumpukan-tumpukan sampah. Nah, penempelan-penempelan stiker itu kalau di Korea Selatan itu berbayar. Bahkan kalau di negara lain, biasa kita lihat di televisi itu ya, ditempel stiker anak hilang pun itu berbayar, gitu ya. Nah, jadi itu skema yang dilakukan di negara Korea Selatan. Kemudian penggunaan teknologi kartu magnetik pada tempat sampah makanan. Jadi di sana, di tempat sampah makanan di Korea Selatan itu ada teknologi kartu magnetik. Ya, nah, implementasinya seperti apa? Nah, tentu nanti kita akan mempelajari hal ini lebih lanjut. Kemudian nilai ekonomis dari sampah di Korea Selatan itu ternyata 2% dan meningkat menjadi 95% pada tahun 2009. Nah, begitu ya. Kemudian selain dari dampak kebijakan itu, jumlah sampah makanan yang dibuang ke tempat pembuangan sampah menurun drastis. Dari dampak ini tadi ya, dari 3 skema yang diterapkan di Korea Selatan, kemudian tarif pengenaan pembuangan sampah makanan ini efek atau dampak positifnya adalah tempat pembuangan makanan yang dibuang di tempat pembuangan sampah menurun drastis. Ya. Pajak atas sampah makanan adalah mekanisme yang tepat bagi pemerintah untuk menginternalisasi eksternalisasi negatif dari lingkungan dan food insecurity, katanya Katare et al. Tahun 2016. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita ingin menggali potensi pajak dari sampah makanan yang ada di wilayah kalian? Caranya gampang. Yang pertama adalah dengan melihat di mana saja titik-titik wilayah yang menunjukkan ada penumpukan sampah di situ. Ya. Jadi Anda harus memotretnya, mendokumentasikannya, kemudian ditaruh titik koordinatnya. Jadi secara real time Anda menyampaikan hal tersebut. Kemudian Anda juga bisa mengidentifikasi berapa banyak rumah makan yang ada di tempat tinggal kalian. Dan setiap hari berapa banyak sampah yang dihasilkan oleh rumah makan tersebut. Itu kan juga bisa difoto, didokumentasi. Kemudian disebutkan titik koordinat di mana rumah-rumah makan itu menghasilkan sampah makanannya. Nah, ini salah satu cara bagaimana Anda bisa mengerjakan soal nomor 2. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah potensi pajak dari sarang walet dan rumah makan sangat besar. Ini menurut Bupati Katingan Sakarias, ya, di mana pemerintah Kabupaten Katingan saat ini sedang gencar meningkatkan pendapatan asli daerah. Segala upaya pun kini dilakukan. Bahkan bagi pelaku usaha selaku wajib pajak,
izin usahanya terancam dicabut jika tidak membayar pajak. Ya. Tindakan tegas ini tidak mau dilakukan karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Bahkan Sakarias juga menyinggung masalah pajak sarang burung walet. Jadi kalau Anda tinggal di suatu wilayah di Kabupaten Mamuju dan Anda mendapatkan bangunan-bangunan sarang burung walet, tinggal kalian dokumentasikan, kemudian sebutkan titik koordinatnya, kemudian sebutkan alamatnya, dan Anda bisa menyebutkan potensi pajak dari rumah sarang burung walet di tempat Anda tinggal tersebut. Ya, ternyata bupati tersebut menyatakan bahwa mohon bantuannya untuk membayar pajak, tidak usah banyak, cukup membayar 1,5 juta saja setahun. Mau berapa kilo pun hasil yang didapatkan tetap membayar 1,5 juta setahun saja. Bayangkan berapa banyak hasil atau keuntungan yang didapatkan dari peternakan sarang burung walet ini, ya, atau budidaya sarang burung walet ini, atau pembangunan atau keberadaan sarang burung walet ini. Tetapi mereka hanya harus membayar 1,5 juta saja setahun kepada daerah. Ya, jadi kalau misalnya Anda mendapatkan 20-30 bangunan sarang burung walet di tempat wilayah Anda tinggal, ya tinggal dikalikan 1,5 juta saja setahun. Berapa potensi pajak yang diterima oleh daerah? Kan begitu ya. Ini ternyata ya, jika pemilik gedung walet ini membayar pajak semua, maka PAD Katingan dipastikan akan meningkat drastis. Sebab berdasarkan data, gedung walet di Katingan ini kurang lebih 5.000 gedung. 5.000 kali 1,5 juta itu berapa? Nah, itu potensi pajak yang ada di wilayah Katingan. Ini bisa kalian adopsi untuk diterapkan di Kabupaten Mamuju. Oke, itu untuk contoh nomor 2. Dan ini adalah contoh nomor 3. Gali potensi setoran pajak Fiskus Sisir Toko Kelontong. Ya, jadi kalau misalnya Anda tinggal di suatu wilayah di Kabupaten Mamuju dan Anda melihat banyak toko kelontong di situ, itu sebenarnya potensi pajak. Ya. Nah, menurut artikel ini update loh, baru ditulis pada Jumat 2 Desember 2022. Jadi kalau Anda mengerjakan nomor 2 dengan fokus toko kelontong yang ada di wilayah Anda, berarti informasi yang Anda berikan kepada universitas itu update, ya. Di sini tim dari KPP Pratama Tanjung Redap melakukan kunjungan door to door, ya, ke toko kelontong yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Malinau, Kota Malinau, Kalimantan Utara, guna meningkatkan kesadaran wajib pajak. Nah, makanya saya bilang alamat dan titik koordinat itu penting ketika Anda memberikan dokumentasi di mana Anda menganalisis potensi pajak di daerah kalian. Karena artikel ini pun menyebutkan alamat dari objek potensi pajak, ya. Account representatif Seksi Pengawasan 4 KPP Pratama Tanjung Redap Eko Saputro mengatakan tim KPP menemukan adanya potensi pajak yang bisa digali ketika mengunjungi toko kelontong tersebut. Toko kelontong memiliki omset yang melebihi 500 juta dalam setahun. Dengan omset tersebut, wajib pajak memiliki kewajiban membayar pajak dengan tarif 0,5% per tahun. Ya. Selain itu, lanjut Eko, wajib pajak juga memiliki kewajiban membayar PPN kegiatan membangun sendiri KMS karena bangunannya memiliki luas lebih dari 200 meter persegi. Nah,
luas bangunan toko kelontong itu juga harus kalian sebutkan, ya, berapa meter persegi. Karena selain pendapatan dari toko kelontong tersebut dikenakan tarif, luas dari toko kelontong tersebut, ya, dikenakan tarif PPN KMS yang ditetapkan sebesar 2,2%. Tarif PPN KMS tersebut merupakan tarif efektif yang berasal dari tarif PPN 11% dan DPP dasar pengenaan pajak tarif 20%. Ya. Sementara itu, pemilik toko kelontong Anas mengaku usahanya menghasilkan omset hingga 2 juta per hari. Jika dihitung dalam sebulan, maka omset toko kelontong tersebut bisa mencapai lebih dari 50 juta sebulan kali 12 bulan. Ya, makanya mereka wajib membayar pajak. Nah, lanjut, barang-barang di toko kelontong ini didapat di toko-toko distributor di Malinau Kota. Terkadang kami juga ambil di Tarakan. Selain itu, selanjutnya, ia memiliki 3 orang pegawai dengan penghasilan 1,5 juta per bulan. Usaha tersebut sudah dijalankan Anas selama 4 tahun. Namun, bangunan toko yang berdiri tergolong baru karena belum genap berusia 1 tahun. Sebagai informasi, tim KPP tersebut terdiri atas Kepala Seksi Pengawasan 4 Her Ovita Trianggono Iriawan, Account Representatif Seksi Pengawasan 4 Rudi Nurhadi dan Eko Saputro, serta Pelaksana Seksi Pengawasan 4 Dewi Setia Suara Nurani. Ya. Nah, ini adalah contoh agar kalian bisa mengerjakan soal nomor 2 dengan optimal. Ada juga beberapa contoh lainnya yang bisa Anda dapatkan di Google. Anda ketik saja contoh potensi pajak, ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga segera dikerjakan soal nomor 2-nya dan semoga Anda mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari tugas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.